Ya, Bismillah ya. Sekarang kita bakal baca tentang em, apa namanya surat Ali Imran ya. Karena kemarin sudah kita bahas surat Al-Baqarah kita udah baca maksudnya. Oke, oke, oke. Sip. Bismillah. Alif Lam Mim. Seperti biasa tidak ada artinya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Mengurusnya secara terus menerus. Notes Al-Quran. Supaya pengetahuannya nggak hilang. Kita taruh notes ya. Oke, sekarang kita lihat baru Quran surat 3. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus menerus. Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Ini maksudnya membenarkan apa ya? Nah, dulu salah, apakah sudah diganti ayat-ayatnya, sudah tercemar gitu sehingga dibenarkan lagi? Karena ada beberapa narasi dalam Al-Quran itu kalau ahli kitab itu suka nambah-nambahin ayat atau mengurut ayat. Sebelum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan, pembeda yang hak dengan yang batil, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras, Allah maha perkasa bagi punya balasan. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ya, dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat. Muh, muhkamat adalah ayat yang dimaksud dengan terang, tegas, dan dapat dipahami dengan mudah. Itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran yang lain ya, dan yang lain mustasyabihat. Ayat mustahyabihat adalah ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Oke. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mustayabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Apa itu takwil? Kegiatan menafsirkan suatu pernyataan sesuai dengan makna yang sebenarnya. Oke? Menafsirkan. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ulul albab itu kemarin itu apa ya? Orang-orang soleh ya? Oh, berakal. Oke. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dan hadiratmu. Sungguhnya Engkau maha pemberi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Sungguhnya orang-orang yang kufur tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta, benda, dan anak-anak mereka untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Mereka itulah bahan bakar api neraka. Nauzubillah. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oleh sebab itu, Allah menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Allah sangat keras hukumannya. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur, kau pasti akan dikalahkan dan digiring ke neraka Jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran. Pertempuran antara dua golongan disebut oleh ayat ini adalah kaum muslim dan kaum musyrik pada perang Badar tahun kedua Hijriah di barat daya Madinah.
Satu golongan berperang di sisi jalan Allah dan golongan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang dia kehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan untuk hati. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku beri tahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk mereka pasangan yang disucikan ridho. Ini sejauh ini ngebahas tentang itu ya, eh, kekuasaan Allah. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Amin. Qalu na rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban. Jika orang-orang yang sabar, benar, taat, berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang beriman. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lebih Maha Bijaksana. Sungguhnya agama yang dirodai di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jika mereka mendebat engkau, Nabi Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil dan kepada orang-orang yang umi. Umi apa artinya? Kata umi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang tidak mendapatkan kitab suci. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Maka Allah Maha melihat. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar dan membunuh manusia yang memerintahkan keadilan, sampaikanlah kabar mereka kepada mereka kabar gembira tentang kutip tentang azab yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat dan tidak ada bagi mereka suatu penolong pun. Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka, kemudian segolongan dari mereka berpaling dan menolak dari kebenaran. Demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami. Selalu beberapa hitungan hari saja. Mereka terpedaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Sebagaimanakah nanti jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya tanpa dizolimi. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau hendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau hendaki. Engkau muliakan siapa yang kau hendaki dan engkau hinakan siapa yang kau tidak hendaki. Di tanganmu lah segala kebijakan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki pada siapa yang kau kehendaki tanpa perhitungan. Wow. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali. Kata aulia adalah bentuk dari jamak kata wali. Secara harfiah kata ini berarti dekat, hingga menunjukkan mana teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, pelindung, pembela, dan pemimpin. Kata wali dan aulia dalam Al-Quran ini diulang 21 kali, maknanya berbeda-beda dengan sesuai konteks ayat. Dengan mengesampingkan orang-orang mukmin, siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah. Kecuali untuk menjaga, kecuali untuk menjaga
diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang siksanya, tentang dirinya siksanya. Karena Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapat balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya, dihadirkan begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Wow. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berbalik, sungguhnya Allah sudah menyukai orang-orang kafir. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran untuk seluruh alam pada manusia pada zaman masing-masing. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, istri Imran yang merupakan ibunda Maryam adalah Hanna binti Fakut. Nabi Zakaria alaihissalam menikahi saudari perempuan Hanna sehingga Maryam adalah keponakannya. Jadi Imran yang merupakan ibunda Maryam, berarti ibunya Maryam ya. Oke. Wahai Tuanku, sungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika melahirkan, dia berkata, wahai Tuanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia istri Imran melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak susunya dari setan yang terkutuk. Dan of course dikabul. Dia Allah menerimanya Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati istrinya di sisinya, dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Allah kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sungguhnya engkau maha mendengar doa. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Amin. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi anutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang yang soleh. Membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakannya dengan kata kun, jadilah tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Okay. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul? Allah berfirman, demikianlah melakukan apa yang diantar. Imron siapa, Zakaria siapa? Bentar. Sudah ada kata Imron. Ingatlah ketika istri Imron. Istri Imron adalah yang merupakan ibunda Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam menikahi saudari perempuan Hana. Hana siapa? Oh, sebentar. Istri Imron yang merupakan ibunda Maryam. Tapi kita harus korpret ini. Bingung aku. Bukannya bingung sih ini. Aku yang retard ya. Jadi istri Imron yang merupakan ibunda Maryam. Oh, istri Imron itu adalah namanya Hana. Ya nggak sih? Istri Imron yang merupakan ibunda Maryam adalah Hana. Nabi Zakaria menikahi saudari perempuan Hana. Jadi si Hana ini punya adik ya, adik atau kakak. Nah, Zakaria ini nikah sama ini, ya kan?
sama saudari perempuan Hana, siapa namanya? Zakaria. Nah, ini Nabi Zakaria. Ini anaknya itu adalah ibunda Maryam. Oke ya, gini ya. Oke. Ya, ngerti, ngerti, ngerti. Lanjut. Hilang lebar sayang. Bisa nggak sih di ituin lagi? Nah, bisa nggak di rewind? Ya, nggak bisa. Tadi kan udah Hana punya adik. Adik dia nikah sama Zakaria. Zakaria punya anak Nabi Yahya. Ini Maryam. Gitu ya. Oke, good. Lanjut. Terus, eh, terus Zakaria dan menyerahkannya ke pemeliharaan Zakaria, tapi dirawat sama Nabi Zakaria, ibunda Maryam ini. Ya, gitu. Masuk ke ini tadi udah. Di sanalah Zakaria udah. Oh, lanjut ya. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istri pun kumandul. Istrinya berarti siapa? Adiknya Hana. Nah, ya. Demikianlah Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, berikanlah aku suatu tanda atas kehamilanku. Allah berfirman, tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas seluruh perempuan di alam semesta pada masa itu. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itulah sebagian berita dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Maksudnya, para tokoh agama di Baitul Maqdis mengundi siapa yang akan mengurus Maryam dan dengan melemparkan pena yang biasa mereka gunakan untuk menulis Taurat atau dengan melemparkan anak panah. Mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimatnya, namanya Isa al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa masuk orang-orang yang soleh. Dia Maryam berkata, kita udah mulai masuk kelahiran Yesus ya di sini. Dari Quran surat, ini kok 2. Quran surat 3 ayat 45 sampai sejarah sejarah Nabi Isa atau Yesus. Dia main berkata, wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, karena Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa, kitab. Kitab di sini adalah menulis dengan tangan dan hikmah. Catatan kaki Taurat dan Injil. Janjian 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 lama. Taurat kan perjanjian lama. Kalau Injil di sini apa ya? Janjian baru kah? Hmm. Ya, Taurat itu berarti kan perjanjian lama ya. Hmm. Oke. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupkannya hingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit buras atau belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepada apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulan itu bagimu jika kamu orang-orang mukmin.
Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Lalu datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah aku. Sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawari, sahabat sejatinya menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan pastikanlah sungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkan kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian. Mereka, orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikan kamu dari orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang kufur hingga hari kiamat. Kemudianlah kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Adapun orang-orang yang kufur akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan akhirat. Sama sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itulah kisah-kisah yang kami bacakan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti-bukti kebenaranmu sebagai Rasul dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah penciptaan Adam. Yang menciptakan dari tanah, kemudian berfirman, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah Nabi Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, dan diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita mubahalah. Artinya setiap yang berselisih berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdosa. Jadi Muhammad SAW mengajak utusan Nasri Najran berumah muhabalah, tapi mereka tidak berani. Hal ini bukti benar kaidah Islam tentang Isa alaihissalam. Sungguhnya ini benar-benar kisah yang hak, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguhnya Allah lah yang benar-benar maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika mereka paling ketahuilah bahwa sungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada suatu kalimat pegangan yang sama di antara kami dan kamu. Yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak pula menjadikannya sebagian yang lain, sebagian Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakan kepada mereka, berikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Wahai ahlul kitab, mengapa kau berbantah-bantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah dia Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari golongannya. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang sebelum mereka. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukanlah seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang Hanif. Hanif berarti jauh dari syirik, mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan. Lagi berserah diri atau Muslim. Dia bukan tergolongan orang-orang yang musyrik. Sungguhnya yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Nabi ini, Nabi Muhammad, dan orang-orang beriman, Allah adalah pelindung orang-orang mukmin.
Segolongan ahlul kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan siapapun kecuali diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Wahai ahlul kitab, mengapa kamu memperadukan yang hak dan yang batil, dan kamu menimbangkan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya? Sungguhnya Allah kita berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu pada apa yang diturunkan pada orang-orang yang beriman pada siang, dan ingkarlah pada akhir siang. Mereka kembali kekufuran. Janganlah kamu percaya selain pada orang yang mengikuti agamamu, yakni kepada orang-orang yang seragama dengan kamu, agama mereka tidak masuk Islam, atau kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang sudah terlanjur masuk Islam agar iman mereka kuncang. Kadang-kadang Nabi Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sempurna itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia menganugerahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Di antara ahlul kitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, saya dia mengembalikan kepadamu, akan tetapi ada pula yang kau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikan kepadamu kecuali engkau menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Pengertian ummi dapat dilihat pada catatan kaki ke-20. Mereka beranggapan bahwa mereka boleh beroleh harta dengan cara menipu orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Menurut mereka, Allah SWT membolehkan cara semacam itu. Hal ini tidak benar, karena menipu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka tidak mengetahui. Bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sungguhnya orang-orang yang berjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka tidak memperoleh kebaikan di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka zaman pedih, nauzubillah. Sungguhnya mereka, di antara mereka Bani Israel adalah segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, dengan kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab. Mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dosa terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahuinya. Tidak sepatutnya seorang diberi kitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada Allah, kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmat padamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku jadi saksi pula bersama kamu. Setiap yang berpaling setelah itu mereka adalah orang-orang fasik. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Katakanlah Nabi Muhammad, kalian beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan pada Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya. Apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta para nabi dari Tuhan mereka, kami tidak membedakan seseorang pun di antara mereka, dan hanya padanya kami berserah diri. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kalinya agama yang tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
Bagaimana mungkin Allah memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kufur saat mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Nabi Muhammad itu benar dan bukti-bukti jelas sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Soalnya orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman kemudian bertambah kekufurannya tidak akan diterima tobatnya. Mereka itu orang-orang sesat. Sungguhnya orang-orang yang kufur dan mati keadaan sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas 10 bumi, sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang penting dan tidak ada penolong bagi mereka. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makan makan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat turunkan. Katakanlah Nabi Muhammad, bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang benar. Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Okay. Maka siapa yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, setelah itu mereka itulah orang-orang yang zalim. Karena Nabi Muhammad maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Um, Mengenal Nabi Muhammad, maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun oleh manusia adalah Baitullah yang berada di bawah Makkah, Makkah. Ini berkahi dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Demi memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban Nabi, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Dengarlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan?
Nabi Muhammad, wahai Allah, kita mengapa kamu terus menghalangi orang-orang yang di jalan Allah? Jika kamu memang menghendaki jalan Allah itu jadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikannya, Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dari orang-orang yang diberi kitab, saya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah beriman. Yang mana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat Allah yang dibacakan kepada Rasulnya Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, sungguhnya dia telah diberi petunjuk yang lurus. Duh, udah 100 ya, komentar dulu ya, lupa. Oke, kasihkan. Quran surat 3, 1 sampai 100 ya. Jadi ada beberapa poin yang kita dapatkan, yaitu bahwa eh, ini kebanyakan menggambarkan tentang satu ya, kekuasaan apa maha kuasanya Allah, maha kuasanya Allah. Habis itu di sini banyak membahas tentang ahlul kitab. Enggak, sebelumnya itu keluarga Imron dulu ya, keluarga keluarga Imron. Jadi apa ya? Istrinya Imron, Hana. Hana memiliki adik nikah sama Nabi Zakaria. Hana melahirkan Maryam. Kita bisa dapat istri Imran sama dengan Hana lahirin Maryam kan. Habis itu Hana punya saudari perempuan. Dia nikah sama Zakaria, menghasilkan anak yang namanya Yahya. Dari Maryam turun Isa kan. Bagaimana? Habis itu bahasan selanjutnya itu adalah kerasulan Nabi Isa. Kerasulan Nabi Isa di mana dia mengajak untuk bertauhid. Habis itu um, lala kemunafikan, yang aku bisa bilang ya, kemunafikan ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Itu ya kurang lebih kalau dari sudut pandang aku yang aku baca itu. Hmm, hmm, hmm. Oke, pokoknya lanjut ya, udah bahasannya. Oke, lanjut. Pokoknya orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyalakan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat berat. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah hitam yang kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam itu pada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu rasakanlah azab yang disebut oleh kafiratmu. Sesungguhnya orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Amin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan padamu dan tidaklah Allah berkehendak melakukan kezaliman pada alam semesta. Tilka ayatullahi tatluha 'alaika bil haq. Til tilka ayah, inilah ayat, itulah ayat lullah dari Allah, tatluha yang dibacakan alaika kepada mereka bil haq dengan benar. Milik milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari hal mungkaran dan beriman pada Allah. Seandainya Allah kita beriman, maka itulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang fasik. Hmm.
Night note dulu ya. Mereka tidak akan membahayakanmu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangimu, misalnya mereka berbalik di belakang salah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berperang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak sama di antara ahlul kitab ada golongan yang lurus. Mereka membacakan ayat-ayat Allah dan pada malam hari dalam keadaan bersujud atau sholat. Mereka beriman pada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan segala mengerjakan sebaik kewajiban. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Kebaikan apapun yang mereka perkerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari pahalanya. Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, baik harta maupun anak-anaknya, sedikit pun tidak dapat menolak azab dari Allah. Maka baik itu penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam dalam kehidupan ini adalah ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menjalmi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu. Mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu berpikir. Begitulah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Kamu beriman pada dan kamu beriman pada semua kitab. Apabila mereka bersumpah denganmu, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka menyendiri, mereka menyendiri tujuan dari mereka dan karena murka kepadamu. Katakanlah matilah kamu karena kemurkaanmu itu. Sungguhnya Allah mengetahui isi hati. Hmm, Jika kamu memperoleh kebaikan, saya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu yang mereka kerjakan. Ingatlah ketika Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang mukmin pada pos-pos pertemuan. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ingatlah, ingatlah ketika dua golongan dari pihakmu itu mundur karena takut, padahal Allah adalah menolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu pada saat itu orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Ingatlah ketika Nabi Muhammad, hmm, tar. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam ya. Ingatlah ketika Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Allah tidak menjadikannya pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hal itu dilakukan untuk membinasakan segolongan orang yang kufur, atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu Nabi Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengajar mereka? Sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Mereka Allah segala yang ada di langit, karena ada yang di bumi, dia maha pengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengajar siapa yang dia kehendaki. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad agar kamu diberi rahmat. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Apalagi yang mengampuni dosa-dosa selain Allah, mereka mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Perbuatan keji, fahisyah adalah dosa besar. Oke. Oh. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka serta dan nanti kalau bertobat ya memohon ampunan dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Tunggu telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu, berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah sebagaimana kesudahan para pendusta. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk, ajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu mau pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman yang sejati dan bagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang. Pergiliran tersebut juga agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Kalau kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Sungguh kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya peperangan. Maka sekarang kamu sungguh telah melihat peperangan itu dan menyaksikan kematian. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah dia jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad, siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Aneh ya kalau misalkan ada klaim Nabi Muhammad nulis Al-Quran sendiri, ngapain Nabi Muhammad nulis kayak gini? Kan aneh nggak sih? Berdakwa aneh. Setiap yang bernyawa Siapa yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, saya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, saya kami berikan pula padanya akhirat itu. Kami akan beri balasan pada orang-orang yang bersyukur. Wah, adil ya. Mendapat banyak nabi yang berperang, didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah pada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak lain ucapan mereka ada kecuali doa, ya Tuhan kami yang punya dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Amin. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Maka Allah menganugerahi mereka balasan dunia dan pahala yang baik di akhirat.
Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kufur, saya mereka akan mengabaikan kamu ke belakang murtad. Akibatnya kamu akan kembali ke dalam keadaan yang merugi. Namun hanya Allah lah pelindungmu dan dialah penolong yang baik. Kami akan masukkan rasa takut dalam hati orang-orang yang kufur. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menurunkan keterangan tentangnya. Tempat kembali mereka adalah neraka, itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang yang zalim. Sungguh Allah benar-benar telah menguji janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu dalam keadaan lemah berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu pula ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Sungguh dia benar-benar memaafkan kamu. Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun sedangkan Rasul Muhammad memanggilmu dari belakang. Oleh karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan. Agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang kamu menimpamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini bahasanya tentang apa ya dari tadi? Tentang tetap ini nggak sih orang-orang kafir, kufur, kafir nggak sih? Yang tadi bahasnya itu. Eh, Terus ya, setelah kamu ditimpa kesedihan, kemudian dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Dan sedangkan juga segolongan lagi telah mencemaskan diri mereka. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Nabi Muhammad. Sungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini, kami tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya kamu ada di rumahmu, saya orang-orang yang telah ditetapkan untuk akan mati terbunuh itu keluar juga dari tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Sungguhnya, tentang iman juga ya. Dia ngebahas tentang iman juga. Sungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka berbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang kufur dan berbicara tentang saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak terbunuh. Allah membiarkan mereka bersikap demikian karena Allah hendak menjadikan itu kelak sebagai penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tunggu jika kamu gugur di jalan Allah atau mati, pastilah ampunan Allah dan rahmat lebih baik bagimu daripada apa harta hampasan yang mereka kumpulkan. Tunggu jika kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun pada mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolongmu, tidak tidak ada yang dapat mengalahkanmu, dan jika dia membiarkanmu, tidak memberikanmu pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah sajalah orang mukmin bertawakal. True. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak disulimi. Apakah orang yang mengikuti jalan hidup Allah sama dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam? Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tunggu Allah. Ini udah ganti ya bahasanya.
Sungguh Allah benar-benar memberikan karunia kepada orang mukmin ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul Muhammad dan kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesusahan yang nyata. Apakah ketika kamu ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu, sama ini juga menguji keimanan. Eh, Dua kalimat di perang Badar kamu berkata, "Di mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang menimpa kepadamu pada hari ketika dua pasukan bertemu terjadi atas izin Allah agar Dia mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman, kan? Dan mengetahui orang-orang yang munafik, dikatakan kepada mereka, "Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu." Mereka menjawab, "Seandainya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikutimu." Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbicara tentang saudara-saudaranya yang ikut berperang dan terbunuh. Sedangkan mereka sendiri tidak ikut berperang. Seandainya mereka mengikuti kami, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, jika kematian itu di dirimu, jika kamu orang-orang yang benar. Janganlah sekali-kala kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki dari Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia Allah anugerahkan kepadanya dan bergerang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka. Yaitu bahkan tidak ada rasa takut bagi pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul setelah mereka menderita luka-luka dalam perang Uhud. Orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan menjawab, cukuplah Allah jadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti jalan ridho Allah. Allah Maha mempunyai karunia yang besar. Sungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakutimu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kamu orang-orang yang mukmin. Dan janganlah engkau Nabi Muhammad dirisaukan dengan orang-orang yang cepat melakukan kekufuran. Sungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan beri bagian pahala kepada mereka di akhirat dan mereka mendapatkan azab yang sangat besar. Sungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah dan tidak akan mendapatkan azab yang sangat gede. Jangan sekali-kali orang yang kafir mengira bahwa sungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya lebih baik dirinya. Sungguhnya kami memberi tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka mendapat azab yang mengerikan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan sebagaimana kamu sekarang ini. Tetapi Allah akan mengujinya sehingga Dia akan membedakan yang buruk dan yang dari yang baik. Allah tidak akan perlihatkan padamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki antara rasul-rasulnya. Oleh karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan karunia Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekiran itu baik baginya. Sebaliknya kekiran itu buruk baginya. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya membuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan pembunuhan terhadap nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar. Kami akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, rasakanlah azab yang membakar. Kesyuk. Dan demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Mereka adalah orang-orang yang Yahudi berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api yang datang dari katakanlah Muhammad. Tunggu beberapa rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan.
Tapi mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakanmu, sungguh rasul-rasul sebelummu pun telah didustakan. Mereka datang dan membawa mukjizat yang nyata, subur, subur dan Alkitab penjelasan yang sempurna. Ini masih sampai 180 ya. Oh, ini balik lagi ke Yahudi ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang berdaya. Kau pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Kau pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan orang-orang yang musyrik jika kamu sabar bertakwa. Sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab, dengan berfirman, janganlah kamu benar-benar menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, mengabaikannya dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Siapa yang kayak gini? Kalau Alkitab ngomongnya Nasrani mungkin. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik, yang tidak mereka lakukan, kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab, mereka akan dapat azab yang pedih. Wah, adil. Menurut gue ini adil banget gitu loh. Adil. Gitu. Oh ya ini. Au. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi ya. Serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaik dan kau Miriam penciptaan langit dan bumi. Selain berkata, ya Tuhan kami tidak akan engkau menjatuhkan semua inisiasi, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Iya sih, luar biasa ya kalau belajar astronomi itu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kamu pada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami yang punya dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Amin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Tuhan kami apa yang engkau janjikan kepada kami dan melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji itu. Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonan dengan berfirman, sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu keturunan dari yang lain, maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, disakiti jalanku, berperang, dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti akan aku masukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala, pahala dari Allah. Di sanalah yang baik, pahala yang baik. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh bolak-balik perjanjian orang kufur, perjalanan orang-orang kufur di seluruh negeri. Semua itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat mereka kembali ialah neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya sebagai karunia Allah.
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dari bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Sungguhnya di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturunkan pada mereka. Maka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya, sungguhnya Allah Maha Cepat perlindungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Oke, jadi nggak terlalu banyak kan, maksudnya berarti cukup jelas gitu Quran menurut aku ya di sini. Ngomongin tentang kurang lebih tentang orang-orang kufur atau munafik, tingkah lakunya gimana, diterangkan juga ahlul kitab gimana, habis itu mereka sifatnya, habis itu terangkan juga waktu saat perang mungkin bisa diambil itu ternyata adalah kesusahan ya, diuji keimanan kita, apakah kita iman atau enggak. Sesungguhnya setan hanya menakuti dan iman pada Allah lebih baik. Ini kayak gitu sih kalau yang aku baca ya. Jadi tahun 200 tuh ngomongin perang pas pada saat perang ya ada yang takut, ya kayak gitu. Itu adalah surat Al Imran. Alhamdulillah langsung habis sekali tek ya. Jadi kita sudahi dulu. Kita masuk ke Anissa selanjutnya. Noise. Udah kan ya itu ya poinnya karena gue cek. Iya sih udah itu poin-poinnya. Oke. Dan ya